Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Bahkan layar pelindung ajaib yang dibentuk oleh Mithril Foundation Armor, itu tidak dapat menghentikan kemampuan dari Tungku Sein spiritual. Gao Yingji tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut, wajahnya tersembunyi di balik helm. Dari sudut pandangnya, Long Hao Chen, yang telah menerima serangan api suci secara langsung, harusnya telah kehilangan semua semangat juangnya. Bagaimana dia masih bisa mengaktifkan Tungku Sein spiritualnya, gumam Gao Yingji. Tapi, apakah Long Hao Chen benar-benar kehilangan semangat juangnya? Tidak, dan pada saat yang sama, rekan setimnya meluncurkan serangan mereka yang paling kuat, dan perubahan juga muncul pada mereka semua. Seluruh tubuhnya berubah menjadi tidak berbentuk, karena ditembus oleh cahaya yang sangat terang. Api keemasan menyilaukan naik di atas tubuhnya, dan sepasang mata emasnya masuk saat mengirimkan kecemerlangan yang luar biasa. Jika seseorang menilai kondisinya saat ini, maka dari sudut pandang eksterior, Gao Yingji telah sepenuhnya menggunakan Brilliant Body, dan terbalut dalam cahaya suci. Energi spiritual elemen yang tipis tanpa batas keluar darinya, dan jauh melebihi kekuatannya dalam kondisi normalnya. Cahaya terang datang dan keluar darinya dengan kecepatan tinggi, serta membawa perasaan ilusi, dan pedang berat berada di posisi perisai roh kudusnya. Pada saat yang bersamaan saat ia mengaktifkan Tungku Sein spiritualnya, Long Hao Chen berteriak dengan keras sambil melancarkan serangan terhadap Gao Yingji, yang telah dibalut armor Yayasan Mithril. Tentu saja, Long Hao Chen tahu bahwa tidak peduli bagaimana hasilnya, dia harus menemukan cara untuk menjadi lawan Gao Yingji. Dia juga tidak yakin tentang apa yang terjadi pada tubuhnya, atau bagaimana kekuatannya tiba-tiba saja naik. Namun, dia merasa bahwa Chai Er tidak dalam keadaan normal. Chai Er adalah orang yang paling dicintainya, yang ingin ia lindungi sepanjang hidupnya. Bagaimana mungkin ia bisa membiarkannya menjadi orang yang akan menghadapi Gao Yingji yang tangguh? Menghadapi musuh yang kuat dan menghalangi mereka di depan, ini adalah tugasnya sebagai ksatria dan sebagai manusia. Akibatnya, meskipun dia menyadari perbedaan di antara mereka, dia masih memilih untuk sekali lagi menggunakan Tungku Sein spiritualnya, dan selanjutnya beralih ke pedang Blue Rain Hibiscus of Light, lalu memilih untuk maju ke arah lawan. Tidak masalah jika semua orang terguncang oleh armor Yayasan Mithril itu, sebagai kapten, dan sebagai jantung tim, dia tidak bisa seperti itu. Dia harus bertindak lebih dulu, untuk membangkitkan keberanian rekan satu timnya. Pedang Blue Rain Hibiscus of Light bergoyang, mengambil bentuk gelombang seperti riak, sementara sepasang cahaya berwarna biru dan emas berkabut langsung dipancarkan. Kemudian, pedang berat di tangan Long Hao Chen tiba-tiba menghilang, bayangan emas dan biru samar menjadi terlihat. Mereka tampak seperti aliran air dan aliran cahaya yang saling terkait, dan mengarah langsung ke arah Gao Yingji. Pada saat yang sama, api suci di tubuh Long Hao Chen dinyalakan sebelum padam seketika, dan perasaan tidak materialistis menghilang pada saat yang sama. Karena itu, dia jatuh selangkah ke depan, tetapi menggunakan pedang roh kudusnya agar tetap berdiri teguh. Pada saat yang sama, Chai Er dengan tenang bergerak di sisi lain, dan cahaya hitam muncul dari atas kepalanya. Aura abu-abu sebelumnya yang mengelilingi tubuhnya, itu langsung berubah menjadi warna hitam. Sepertinya telah berubah menjadi niat membunuh yang murni, karena mencapai perubahan yang menakjubkan. Adapun Gao Yingji yang dibalut dengan armor Yayasan Mithril, lapisan tebal cahaya perak yang telah meningkatkan pertahanannya mulai menghilang. Gao Yingji hanya merasakan sensasi tersedak di seluruh tubuhnya, mengalami kesulitan untuk menolak niat membunuh yang mengerikan itu, bahkan dengan bantuan armor Yayasan Mithril. Ini bukan serangan material, tapi niat membunuh belaka. Bagaimana gadis ini bisa memiliki niat membunuh yang mengerikan seperti itu, pikir Gao Yingji. Gao Yingji mendengus sambil terkejut, dan mengambil setengah langkah ke belakang. Pada saat ini, dia berada dalam kondisi yang sangat pasif. Dengan keberadaan Tungku Sein spiritual, ia tidak memiliki cara untuk meluncurkan serangan yang ditujukan pada Chai Er, itu sudah jelas.
Tungku spiritual Sein ini tidak akan cukup untuk mempengaruhi tekadnya, tetapi ancaman yang dia rasakan dari CR terlalu menakutkan, sampai-sampai, dia bahkan tidak berani kembali untuk memberikan respons kepada Long Hao Chen yang sedang meledak dengan serangan aneh, dengan pedang Blue Rain Hibiscus of Light di tangannya. CR, berhenti, ucap Long Hao Chen, itu dikatakan Long Hao Chen dengan suara dingin dan berbeda. Baru-baru ini, cahaya gelap yang menyebar dari atas kepala CR adalah sesuatu yang tidak dia biarkan orang lain lihat dengan jelas, tetapi dalam sekejap ini, aura itu menghilang tidak meninggalkan jejak. Dengan ini, Gao Yingji hanya merasakan keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya. Dia tidak tahu kemampuan seperti apa yang digunakan CR, tetapi dia sepenuhnya yakin, jika pukulan itu dilepaskan, itu tidak akan mudah dengan cara apapun untuk memblokirnya. Namun, serangan Long Hao Chen sekarang akan jatuh di punggung Gao Yingji. Sebuah sinar berwarna biru dan emas melayang-layang, dan berputar dengan kecepatan tinggi, kemudian mengembun menjadi bentuk kerucut yang tajam dan menyerang punggung Gao Yingji dengan ganas, yang bertujuan untuk menembus lapisan pertahanan tebal dari armor Yayasan Mithril. Dengan suara bang, Gao Yingji mencondongkan tubuhnya ke depan, kemudian kekuatan destruktif yang mengerikan meledak ke tubuhnya. Dengan tangannya di tanah dan sepasang sayap di punggungnya terbuka, Gao Yingji memaksa dengan susah payah agar tubuhnya tetap stabil. Namun, bagian atas tubuhnya sedikit bergoyang, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Itu sudah jelas, di armor Yayasan Mithril di punggungnya, celah besar bisa dilihat, itu bukti bahwa tubuhnya telah terluka, dan di sekitar celah ini ada celah seukuran jarum. Air menyebabkan banyak lubang, dan cahaya yang luar biasa menembus keluar, itu adalah efek yang dibawa oleh kemampuan tambahan dari pedang Blue Rain Hibiscus of Light. Awalnya, Long Hao Chen siap menggunakan teknik ini dalam pertempuran untuk kejuaraan melawan Yang Wenzhou. Tetapi pada akhirnya, Yang Wenzhou tidak berhasil menahan semangat juangnya yang hebat dan kalah, bahkan sebelum ia sempat menggunakan gerakan ini. Sehubungan dengan pedang hibiskusnya, Long Hao Chen sendiri tidak memiliki banyak informasi dengan tingkat budidayanya saat ini, bahkan meluncurkan serangan ini agak sulit. Tingkat budidaya dan output dari energi spiritual di dalamnya, juga merupakan faktor kekuatan pukulan ini. Energi spiritual internal Long Hao Chen baru saja mengalami peningkatan tiba-tiba, dan meskipun ia tidak tahu apa yang telah terjadi, ia memutuskan untuk menuangkan energi spiritual asing ini sepenuhnya ke dalam pedang Blue Rain Hibiscus of Light, untuk mengaktifkan teknik ini serta keterampilan ofensif yang paling kuat yang dia miliki saat ini. Bahkan Long Hao Chen tidak menyangka, bahwa pedang Blue Rain Hibiscus of Light akan memiliki kekuatan yang sangat besar, karena benar-benar berhasil melukai Gao Yingji yang telah dilindungi oleh armor Yayasan Mithril. Aliran cahaya keemasan dan biru segera mengalir kembali ke arah pedang Blue Rain Hibiscus of Light di tangan Long Hao Chen. Melihat pedang di tangannya, Long Hao Chen tidak bisa menutupi minat yang dia rasakan untuk itu. Pedang ini selanjutnya diberkati dengan kecerdasan, rohnya terhubung dengan dirinya, dan terkait dengan jiwanya dengan cara yang mirip seperti Hao Yue dengan dirinya. Di udara, celah muncul di samping CR, kemudian sosok tinggi dan kurus berpakaian hitam muncul. Orang yang datang tidak lain adalah Hall Master Kuil Assassin, pahlawan dari tingkat ke-9, dan pemimpin aliansi sekunder, yaitu Zheng Yue. Zheng Yue benar-benar mengabaikan orang lain dan menatap kosong pada CR. Bocah sembrono, ini hanya tes, bagaimana kamu bisa menggunakan kekuatan itu? Mungkinkah kamu lupa, harga yang harus kamu bayar saat menggunakannya, ucap Zheng Yue. Kilau kelabu di mata CR secara bertahap berserakan, dan dia menjawab dengan acuh tak acuh. Kakek buyut, ini adalah pertempuran pertamaku dengannya, aku tidak ingin itu menjadi beban, jawab CR. Wajah Zheng Yue tiba-tiba menjadi gelap. Kamu gadis idiot, apakah dia begitu baik? Pantaskah kamu membayar harga seperti itu untuknya, ucap Zheng Yue. CR sepertinya tiba-tiba menjadi keras kepala, dan menjawab dengan nada memberontak. Dia adalah satu-satunya orang yang telah membiarkan aku merasakan kasih sayang dan kehangatan, jawab CR. Zheng Yue melongo, wajahnya yang buas tiba-tiba mereda. Napasnya semakin berat, dia menoleh untuk melihat Gao Yingji yang menarik armor Mithril Foundation-nya. Kamu juga sumber masalah, jangan bilang padaku kalau kamu tidak menyadari, bahwa kekuatan yang digerakkannya bukanlah sesuatu yang miliknya sendiri sedikitpun.
Mengapa kamu tidak menghentikannya dengan kata-katamu, ucap Zheng Yue. Gao Yingji dengan hormat membungkuk ke arah Zheng Yue, melakukan penghormatan ksatria. Pahlawan senior. Aku hanya ingin mengetahui batasan-batasan dari para pemuda ini. Sebagai pemimpin mereka saat ini, aku perlu menguji mereka untuk mengetahui kekuatan mereka yang sebenarnya, jawab Gao Yingji. Zheng Yue mengerutkan alisnya. Lalu, apa hasil dari tes ini? Tanya Zheng Yue. Mata Gao Yingji berkilau dengan cemerlang. Ini bahkan lebih besar dari yang aku harapkan. Meskipun mereka tidak dapat digambarkan sebagai terkoordinasi dengan baik, dan banyak dari mereka memiliki kemampuan yang tidak stabil, namun, dalam keadaan seperti ini, mereka menampilkan kekuatan yang jauh melebihi kemampuan normal mereka. Setelah melalui ujian singkat ini, aku percaya bahwa mereka dapat menampilkan potensi yang lebih besar lagi. Benar-benar layak menjadi prajurit iblis skuad nomor 1 tentara tahun ini, jawab Gao Yingji. Zheng Yue mengangguk, pandangannya menyapu melewati kelompok pemuda ini, dan berhenti tiba-tiba pada sosok penguasa mata iblis ini. Gadis muda, penguasa mata iblis ini benar-benar tidak buruk, mengapa tidak mempertimbangkannya untuk membiarkannya menjadi binatang terkontrakmu? Meskipun kekuatannya lebih besar dari kamu, jika kamu mau, orang tua ini akan membantu kamu dengan menekannya. Penguasa iblis mata memiliki peluang untuk berubah menjadi iblis mata despot, binatang ajaib di puncak tingkat ke-9, ucap Zheng Yue. Chen Ying'er yang berdiri pada saat itu, menggelengkan kepalanya tanpa ragu sedikit pun. Tidak mungkin, itu hanya terlalu buruk, segera kembali, jawab si Loli. Saat dia memerintahkan, dia melambaikan tangannya pada penguasa mata iblis ini. Dipenuhi dengan kebencian, sosok itu dengan marah memberinya pandangan terakhirnya, sebelum pergi ke gerbang pemanggilan makhluk. Zheng Yue menghela nafas dengan menyesal, dan kemudian mengatakan padanya, mata iblis benar-benar tidak cocok untuk seorang gadis. Tetapi kesempatan untuk mengubah makhluk yang dipanggil, dengan kemungkinan menerobos tingkat ke-9 menjadi binatang terkontrak kamu, itu bukanlah sesuatu yang akan dengan mudah kamu temukan, ucap Zheng Yue. Chen Ying'er menjulurkan lidahnya dan berkata, tetap saja, aku pasti tidak menginginkannya. Nenek telah berkata, bahwa binatang yang dikontrak secara pribadi, itu harus dipelihara sejak muda untuk mendapatkan kepatuhannya yang sempurna. Yang ini sudah sangat dewasa, bagaimana jika binatang itu menggigit aku di masa depan, jawab si Loli. Zheng Yue dengan acuh tak acuh berkata, seperti yang kamu inginkan. Pada akhirnya, dia bukan pembangkit tenaga listrik dari kuil spiritual. Dan apa yang tidak mungkin dia ketahui itu adalah, bahwa gadis muda ini sedang berpikir, orang jahat yang Wenzhao memiliki Starlight Unicorn yang begitu indah. Jika aku mengambil binatang jelek yang dikontrak itu, bukankah itu akan kehilangan muka yang ekstrim, ucap Zheng Yue. Zheng Yue mengambil suara yang dalam dan melanjutkan. Kalian anak muda benar-benar memiliki pendapat yang berlebihan tentang kemampuanmu sendiri. Mungkinkah kamu benar-benar memiliki khayalan, bahwa kamu bisa mengalahkan Temple Knight? Apakah kamu menyadari, apa perbedaan level antara kamu berdua, ucap Zheng Yue. Wang Yuan adalah seorang gadis dengan temperamen yang ceroboh, yang tidak peduli tentang siapa yang dia hadapi. Dia kemudian memberikan jawaban spontan ini. Kami baru saja akan menang, pemimpin baru saja terluka terhadap serangan kita, jawab Wang Yuan. Zheng Yue mendengus dingin. Mau menang? Kamu jatuh dalam jumlah yang sangat besar. Apakah itu maksudmu? Jika dia benar-benar ingin membunuhmu, dia bahkan tidak perlu 3 detik untuk melakukannya. Baginya, untuk mendapatkan armor Yayasan Mithril, tingkat budidayanya setidaknya di peringkat ke-7 dari Temple Knight. Dan apa fakta yang menyiratkan bahwa dia setidaknya seorang ksatria kuil dari peringkat ke-7, itu menyiratkan bahwa energi spiritual internalnya di atas 23.000. Bahkan jika kami menambahkan energi spiritual internal kalian masing-masing, itu masih kalah dengan miliknya. Satu-satunya alasan mengapa dia terluka, adalah memang karena serangan dari Long Hao Chen baru saja dieksekusi, tetapi yang lebih penting, dia takut melukaimu, dan selalu dalam keadaan defensif. Kalau tidak, bagaimana mungkin Long Hao Chen bisa menarik serangannya begitu lama dengan tungku sein spiritualnya? Untuk semua panggilan, semakin tinggi langkah kultivasinya, semakin jelas perbedaannya. Serangan kekuatan penuh dari pembangkit tenaga listrik pada tingkat ke-7,
adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan seseorang dengan level kultivasi seperti aku. Kalau kamu, ucap Seng Yue yang sedang berceramah. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.